Bayangkan laga pertama bersama klub baru. Lawan yang dihadapi adalah juara bertahan Eredivisie. Bermain tandang di Philips Stadion. Dan ketika pertandingan masih ketat, satu umpan balik yang terlalu pendek muncul di depan mata. Ula Romeni tidak ragu. Ia membaca bola lebih cepat, mendahului kiper, lalu membawa Fortuna Sittard unggul. Ini memang hanya satu gol. Tetapi untuk debut kompetitif, cara gol itu terjadi membuatnya jauh lebih menarik daripada sekadar angka di papan skor. Apa sebenarnya yang ditunjukkan Ula di malam itu? Dan seberapa jauh kita boleh membaca sinyal dari debut ini? Agustus 2026, Fortuna Sittard datang ke kandang PSV untuk membuka musim Eredivisie. Ini bukan lawan yang ramah bagi pemain baru. PSV adalah juara bertahan. Mereka bermain di rumah sendiri. Dan sejak awal, mereka menguasai bola jauh lebih banyak. Namun Danny Buiz langsung memberi Ula kepercayaan sebagai starter. Nomor 10. Di lini depan bersama Lequincio Zefuik, dengan Mohamed Ihataren bergerak di belakang mereka. Bagi seorang penyerang, kepercayaan pada laga seperti ini penting. Karena perannya bukan sekadar menunggu bola nyaman di kotak penalti. Fortuna harus bertahan lama. Mereka membiarkan PSV memegang ritme, lalu mencari celah untuk keluar. Bahkan ada momen awal ketika Ula sudah sempat mencetak gol, tetapi dianulir karena offside. Itu penting, ia tidak hanya menunggu satu kesalahan. Ia sudah mencoba mencari ruang di belakang garis PSV. Lalu datang menit ke-42. Rian Flamingo mengarahkan bola kembali ke Matejkov. Tapi umpan kepalanya terlalu pendek. Dalam situasi seperti ini, banyak striker telat sepersekian detik. Mereka baru bereaksi ketika kiper sudah lebih dulu mengamankan bola. Ula justru membaca bahaya itu sejak awal. Ia menutup jarak, mencapai bola lebih dahulu, melewati Kov, lalu menyelesaikannya untuk membawa Fortuna unggul 0-1. Gol itu bukan aksi yang harus dibesar-besarkan menjadi keajaiban individu. Kesalahan PSV jelas memberi kesempatan. Tetapi kualitas seorang striker sering terlihat justru pada hal seperti ini. Seberapa cepat ia mengenali bola lepas, seberapa tenang ia saat kesempatan datang, dan apakah ia mampu mengubah satu momen kecil menjadi gol. Disitulah debut Ula punya makna. Data pertandingan juga menjaga kita tetap realistis. Fortuna hanya mencatat 24% penguasaan bola. PSV mencapai 76%, membuat 758 operan, dan mendapat 10 sepak pojok. Fortuna tidak punya satupun corner. Ini bukan laga ketika Fortuna mendikte pertandingan. Ini laga ketika mereka harus sangat disiplin, lalu sangat tajam saat peluang datang. Ula bermain di dalam konteks itu. Ia melepaskan 3 tembakan dan 1 diantaranya menjadi gol. Artinya, ia masih hadir sebagai ancaman walau timnya tidak banyak memegang bola. Setelah jeda, PSV membalikkan keadaan. Flamingo menyamakan skor pada menit ke-55. Noah Fernandes membawa PSV unggul pada menit ke-74. Di titik itu, debut Ula hampir berubah menjadi cerita pahit. Gol bagus, tetapi tidak cukup menghasilkan poin. Fortuna kemudian diselamatkan Eduard Michut pada menit 92. Skor akhir 2-2. Jadi, jangan katakan Ula membawa Fortuna menang. Itu tidak terjadi. Tetapi malam itu tetap memberi 3 sinyal. Pertama, Buiz langsung mempercayainya sebagai starter di laga besar. Kedua, Ula menunjukkan gerak tanpa bola yang aktif, bukan sekadar berdiri menunggu umpan. Dan ketiga, saat peluang paling jelas datang, ia tidak panik. Tentu satu pertandingan belum bisa membuktikan apakah Ula akan menjadi bintang Eredivisie musim ini. Laga-laga berikutnya akan menilai hal yang lebih sulit, konsistensi, keputusan saat berada di bawah tekanan, dan seberapa sering ia bisa menciptakan peluang ketika lawan sudah mengenal permainannya. Tapi untuk debut, pesannya sudah cukup jelas. Ula Romeni tidak datang ke Fortuna hanya untuk menyesuaikan diri. Ia langsung memberi alasan untuk dipercaya. Menurut kalian, ini awal musim yang bisa membuat Ula jadi penyerang penting Fortuna? Tulis pendapat kalian di komentar, dan subscribe bukan cuma gol untuk cerita sepak bola yang dibahas lebih dalam.